Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran tentang Internet of Things atau disebut IoT, khususnya yang menggunakan Arduino sebagai microcontrollernya. Perkenalkan, nama saya Arsudar Jaya dan beberapa teman saya akan membantu video ini. Dan pada video kali ini kita akan membahas secara lengkap bagaimana saya dan teman-teman saya membuat proyek IoT sederhana menggunakan Arduino. Kita akan lihat dari mulai konsep dasarnya, perangkat keras yang digunakan, rangkaian dan coding, sampai ke hasil pengujian dan manfaatnya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Kemas Muhammad Nabil Swardana. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu IoT dan Arduino. Sebelum masuk ke coding, kita harus paham dulu apa itu IoT. IoT atau Internet of Things adalah teknologi yang memungkinkan perangkat fisik bisa terhubung ke internet dan berkomunikasi secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Contohnya, smart lamp, sensor suhu otomatis, atau alat penyiram tanaman otomatis. Nah, dalam proyek ini saya menggunakan Arduino Uno, yaitu salah satu microcontroller yang paling populer di kalangan pemula maupun profesional. Arduino sangat cocok untuk proyek IoT, karena yang pertama, harganya terjangkau, yang kedua, mudah diprogram, dan yang ketiga, banyak komunitas dan banyak referensinya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang servo. Pertama kita tulis dulu servonya, lalu klik yang ini, starter servo dengan Arduino. Nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah itu install codingannya. Codingannya sudah terinstall secara otomatis oleh Tinkercad-nya. Tinkercad sudah ada codingan untuk mengaktifkan satu servo dengan Arduino Uno. Codingan dasar seperti ini, kita coba start simulation. Yap, servo bergerak bergantian secara terus-menerus. Sekarang tugasnya adalah membuat 4 servo. 2, 3, 4 servo agar bergerak secara berurutan seperti ini. 1, 2, 3, 4, balik lagi ke 1, lalu berputar kembali. Baiklah, selanjutnya adalah menghubungkan. Kita perlu tahu adalah yang pertama ada pin signal, lalu ada pin power, lalu ada pin ground. Dimana ketika power dan ground itu bisa saling jumper, maksudnya adalah saling dihubungkan. Tapi kalau sinyal tidak bisa dihubungkan secara jumper begitu. Coba kita akan menyambungkan ground dengan ground, power dengan power. Kita coba power dengan power, lalu kita ganti warnanya warna merah. Selanjutnya adalah ground, sorry nggak bisa dipencet, ground. Kita tarik ke ground. Dapat bagus ini, guys. Kita ganti warnanya warna hitam. Selanjutnya untuk servo selanjutnya kita tarik juga sama merah, power ke power. Ganti warnanya, ganti warna merah. Lalu selanjutnya ground, tarik dari sini ke ground. Kita ganti warna hitam. Yang terakhir kita jumper yang terakhir, servo terakhir, ground ke ground. Kita ganti, sudah warna hitam ternyata. Lalu ke power ke power, ubah menjadi warna red, merah. Baiklah, yang terakhir kita sambungkan ke, sepertinya sudah.
Selanjutnya kita coba dulu untuk yang sinyal servo 1. Saya ingin sinyal servo 1 mengarah ke pin nomor 2. Kita mulai dari pin nomor 2. Mulai dari pin nomor 2, ganti warnanya hijau. Selanjutnya servo nomor 2 kita tarik ke pin nomor 3. Tarik ke pin nomor 3. Ganti dengan warna kuning. Servo terakhir kita tarik kembali ke nomor 4 dan diganti dengan warna biru. Biru jangan biru, kita ganti warna pink aja deh. Yang terakhir servo keempat. Jadi urutannya servo 1, servo 2, servo 3, servo 4 gitu. Oke. Sekarang kita buat yang terakhir, sinyal yang terakhir kita ganti warna apa ya? Coklat saja. Sinyal masuk ke pin nomor 5. Masuk ke pin nomor 5. Hap, sudah. Selanjutnya kita install codingan. Codingannya adalah seperti ini. Setelah codingan, masukkan. Kita kontrol A, kontrol V. Lalu selanjutnya install. Baiklah, sekarang kita akan menghubungkan hasil kita tadi dengan codingan yang telah diperbaiki. Nanti untuk codingannya akan kami share di link deskripsi atau di link komen. Ini kita tadi sambungkan karena mungkin agar sedikit presisi, sama power ke power, lalu sebelahnya adalah ground ke ground. Selanjutnya adalah kita running servonya. Ya, bisa dilihat servo bergerak searah jarum jam secara satu persatu bergantian antara servo 1, servo 2, servo 3, servo 4 dan kembali lagi ke servo 1. Nah, kembali lagi ke servo 1. Lalu kembali berlawanan melawan arah jarum jam ke servo 4, servo 3, servo 2. Lalu kembali lagi ke servo 1. Ya, jika masih ada beberapa hal yang masih dibingungkan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Sekurang-kurangnya bisa kami bantu untuk menjelaskan. Ini adalah project pertama kami, yakni menggerakkan 4 servo secara bergantian searah jarum jam dan kembali lagi ke arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya adalah tune keyboard. Keyboard tune adalah IoT yang menggerakkan suara bernada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, yang akan kami jelaskan satu persatu langkah demi langkahnya. Baiklah, saya perjelas sekali lagi. Untuk codingan seperti ini dapat dilihat di mana codingan ini menggerakkan 4 buah servo secara bergantian mengikuti pola tertentu. Tiap servo akan bergerak dari 0 ke 180 derajat lalu kembali ke 0 derajat. Setelah kembali ke 0 derajat, giliran servo berikutnya dalam pola gerakan dilakukan secara bertahap dengan interval waktu pendek. Penjelasan detail perbagian. Yang pertama adalah include servo. Paling atas bisa dilihat. Ini include servo adalah
menyatakan library Arduino untuk digunakan mengontrol motor servo. Selanjutnya ada cos in servo pins 2345 karena kita menggunakan pin sinyal 2345. Lalu ada cos internal num servos 4, di mana adalah jumlah total servo. Dalam tanda kotak ini, kurung kotak, adalah num servos, berarti array berisi objek, yakni servo, satu objek untuk setiap motor. Selanjutnya adalah efeknya adalah kode tersebut. Kode siap mengontrol 4 buah servo dari pin 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya adalah pola urutan servo, di mana cos in pattern 01230321 urutan servo, yakni menentukan urutan servo yang digerakkan berdasarkan indeks servos. Pattern leg size of pattern 0, berarti panjang array pattern posisi saat ini dalam pola. Selanjutnya adalah 0 yang dimaksud adalah servo ke 0 dulu, servo ke 0 dulu baru aktif, kemudian baru ke 1, 2, 3, kembali ke 0, lalu ke 3 lagi, dan seterusnya. Selanjutnya variabel gerakan servo adalah 180 derajat, 0 sampai 180 derajat. Bisa dilihat di sini, in pos 0 sampai 1 berarti naik, min 1 sama dengan turun arah gerakan. Berarti servo ini bergerak 0 sampai 180 derajat lalu kembali. Selanjutnya adalah timing non-blocking, yakni unsigned long previous miles 0, yang berarti menyimpan waktu terakhir arah gerakan servo. Lalu move internal 2 adalah waktu jeda antar gerakan dalam milidetik, ms antar langkah milisecond. Besarnya gerakan setiap langkah derajat, step size, besarnya adalah 3. Gerakan dilakukan sedikit demi sedikit, bukan sekaligus. Selanjutnya adalah voice setup, di mana di sini ada serial begin 9600. Maksudnya adalah memulai komunikasi serial baud rate 9600 agar bisa menampilkan info via serial monitor. Selanjutnya adalah void long loop. Void loop maksudnya adalah waktu Arduino dinyalakan dalam milisecond disimpan dalam current mills, bawahnya previous mills, untuk cek waktu antar gerakan. Lalu jika previous mills kurang dari previous mills, maka menghasilkan move interval, yang berarti cek apakah waktu untuk melangkah gerak baru siap 2 milisecond. Jika iya, servo akan lanjut bergerak. Selanjutnya, ambil servo saat ini, internal current servo pattern index, yang berarti mengambil servo aktif saat ini sesuai dengan urutan pattern. Selanjutnya adalah pattern index, di mana berarti pattern index. Ya, ini dia, bisa dilihat di mana pattern index 3, maka pattern 3 sama dengan 3, servo aktif, servo ketiga aktif, begitu juga sampai seterusnya. Terakhir, update posisi servo. Pos plus sama dengan direction step size. Berarti ubah posisi pos sesuai arah direction dan langkah step size. Membatasi pos agar tetap di antara 0 sampai 180 agar tidak melebihi dari yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah mengirim perintah ke servo agar bergerak
ke posisi baru atau ke servo yang berikutnya. Yang terjadi pada servo adalah servo bergerak perlahan ke atas atau ke bawah sesuai direction. Oke, yang terakhir adalah cek batas gerakan servo. Jika servo 180 mencapai ujung 0 atau 180 akan membalik arah. Berarti artinya naik, balik jadi turun. Jika turun, balik jadi naik. Baru pindah ke servo berikutnya setelah kembali ke 0. Begitu juga seterusnya sampai output servo sampai disimulasikan. Sekian. Kita dapat lihat simulasinya secara ulang. Servo 1 bergerak, baru servo 2, selanjutnya servo 3, selanjutnya servo 4, selanjutnya servo 1, lalu kembali lagi ke servo 4, begitu juga ke servo 3, lalu ke servo 2, lalu ke servo 1. Baik, sekian saya rasa cukup. Terima kasih untuk bagian ini. Servo 4 bergantian saya akhiri. Lanjut ke project berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian Arduino Uno sederhana yang bernama keyboard tune. Di sini output keyboard tune yang dibuat memiliki suara do re mi fa sol la si do. Bisa didengar suaranya memiliki setiap button yang dikeluarkan dari buzzernya. Jadi di dalam codingan ini terdapat berapa baris code, yang dimana baris code paling atas itu mendefinisikan setiap push button dan pinnya. Push button pin 8 yang menjelaskan output buzzer di pin 8. Dan close in button pin ini itu yang bersih 8 pin tepat push button dihubungkan. Kombinasi pin analog A0 sampai A5 dan digital 2 dan 3 artinya ada 8 tombol dan 8 nada, di mana 8 nada itu berisikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yang do memiliki nada yang cukup tinggi. Di sini memiliki frekuensinya, di mana frekuensinya semakin membesar. Di sini ada namanya void setup. Apa itu void? Di situ mengatur semua pin tombol sebagai input, mengatur pin buzzer sebagai output. Dan di bawahnya ada void loop, di mana void loop berguna untuk digunakan untuk melacak apakah ada tombol yang ditekan. Loop akan memeriksa setiap tombol. Jika tombol ditekan high, maka fungsi tone akan memainkan nada pada buzzer dengan durasi 200 ms. Delay 200 ms mencegah bouncing atau efek tombol ditekan 2 kali dengan cepat. Fungsi utama rangkaian dan kode simulasi alat musik piano dengan 8 tombol ini cocok untuk pembelajaran bunyi, musik, digital, atau sensor input sederhana, yang dimana dalam rangkaian ini terdapat beberapa push button dan buzzer yang mengeluarkan bunyi beep yang disetting untuk mengeluarkan suara do re mi fa sol la si do.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Itulah tadi penjelasan dan ringkasan tentang alur dari pengerjaan IoT kami. Kami harap dapat menambah wawasan kami terhadap pembuatan dari rangkaian Tinkercad dan menambah pengalaman kami dalam membuat dan merangkai Arduino. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.